nggak ikan teri yang makan ya, kalau kebayang. Nanti bakal disatukan gitu kan. Karena kita nanti semua ini tulang-tulang dan semua disatukan. Jadi kalau dia makan ikan teri gimana? Timbul tanda tanya. Kalau makan ikan teri satu main tadi habis berapa banyak ikan terinya tuh? Nah, banyak nggak? Nah, jawabnya mudah aja udah. Berkata-kata dia macam mana ya kalau orang makan ikan paus, ikan hiu udahlah satu ekor udah habis pelannya lah. Kalau yang dimakan ikan teri gimana Allah menjadikan yang balik, nyatukan dia balik? Nah, salah jawabannya, nggak gitu. Jawabannya nggak gitu ya. Kasih jawaban itu yang mantap, jadi orang pun nggak bisa macam-macam mengau. Sedangkan yang tak ada kuasa untuk mengadakannya, orang bilang udah ada. Ini nggak bukan mekanik bukan, tapi datang ke satu kota. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtikaru ilahi kullu ma siwahu. Itu dua profesi, dua sifat, yaitu hayat dan kudrat, dan iradat dan ilmu dan hayr dan qadirun dan muridun dan alimun dan wahdaniyah, satu sifat salbiyah ya, dan empat sifat ma'ani dan empat sifat maknawiyah, maka jadilah 9 sifat yang wajib dan lawannya yang mustahil pula 9, jadi 18. Dipahami daripada ini kalau begitu ya, iftikar ini berhajat yang lainnya kepada Allah Ta'ala. Itu iftikar, arti iftikar ya. Semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala, satu aja kurang nggak berhajat kita sama Allah Ta'ala. Artinya yang 18 tadi ya. Kalau begitu dipahami ini, dan barulah sekalian alamnya, baru alam sekaliannya, dan tiada memberi bekas suatu daripada kaidah ini, yang berbekas semuanya itu ya. Dan tabiatnya, maka ini 2 dan lawannya 2 pula, jadi 4, maka dihimpunlah dengan yang dahulu 18 jadi 22 simpulan iman gitu ya. Tadi 18, ini mesti berpikir 18, 9 tambah 9 jadi 18. Dipaham daripada ini, kalau itu tidak memberi bekas semua yang ada ini. Jarang bikin asal pada kaitannya, dan tabiatnya pun tidak. Maka ini 2, lawannya 2 pula, jadi 4, maka dihimpunlah dengan yang dahulu 18 jadi 22 akaid, 20 simpulan iman gitu ya. Nah. Dan yang masuk pada istina dahulu 28. Istina itu maha kaya Allah terhadap yang lainnya itu ya. Masuk 28 di sana. Maka jadilah jumlahnya 50 akaid. Itu bukan jumlahnya 50 simpulan iman. 22 tambah 28 jadi 50 simpulan iman. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak pun hadir satu-satu, tapi kita tahu dah isinya. Ini ngaji ini malam ini kita mengerti apa isi kalimat la ilaha illallah itu, 50 simpulan iman. Semuanya berhadap Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala Maha Kaya. Kurang satunya nggak cocok, seperti batal semuanya ya. Sudah? Itu makanya kalau orang dulu tauhidnya kuat memang. Yang penting kita pelajari, di situ ada yang berhak. Kenapa manusia semua berhak Allah Ta'ala? Bukan manusia semuanya lah ya. Dan tumbuh-tumbuhan semuanya berhak Allah Ta'ala karena ada 22 simpulan iman. Itu kajian tadi. Ditambah kaya, Allah Maha Kaya 28. 22 tambah 28 sama dengan 50 simpulan iman. Ini kajiannya agak diluaskan sedikit ini. Dalam kalimat la ilaha illallah. Itu makanya kalau orang dulu gak panjang-panjang ceritanya. Tapi terkenal tuh dari heboh tuh dulu. Kalau orang-orang Belanda dulu, waktu penjajahan Belanda, kalau udah tengah malam terdengar orang nyebur ke sungai Jebur dengan teriakan la ilaha illallah, bagusan 3 gelar. 3 aja nggak usah. Percuma ditembak pun nggak apa-apa. Dia bawa rencong aja, dikitnya rencong renang mati semua tuh kalau yang ada yang tinggal. Itu dulu kuatnya ya. Nah.
Jadi udah terkenal sama sesama Belanda itu. Itu kan kalau cerita para wali, bom itu pun ditangkap ya. Takkan peluru. Maka banyak di peluru-peluru itu. Takkan dah. Tidak berbekas semua itu. Nah itu 59 iman. La ilaha illallah. Sudah. Nampaknya serius sekali kan ya. Kalau ceritanya gitu, apa arisannya? Ada dulu orang banyak nonton ilmu-ilmu kayak gini. Jadi dia siapa yang bisa ngelawan dia lah, dia tadi. Nggak ada bisa ngalahkan dia. Siapa yang ngadepin dia? Ada orang yang berantem lah dia. Adu kesaktian. Nah, adu kesaktian, kalah dia. Kenapa kok bisa kalah katanya? Padahal yang berantem sama itu guru dia padahal. Nggak akan bisa kok mengalahkan aku dengan kalimat la ilaha illallah itu. Kalau ada berarti kalah Tuhan. Sampai ke sana kayaknya. Dia la ilaha illallah 59 iman. Tak berbekas semuanya ini. Bekas senjata apapun juga ada berbekas. Apalagi cuma satu orang. Sudah. Yang kejadian di Palestina sana kalau orang yang bertahan dia main dah ini. Kan banyak ini nggak berbekas ya kan. Ya nggak sampai lah rudal lagi nggak sampai kenapa? Kata Allah rubah dengan sekendanya. Ini ujian sama orang-orang beriman, orang yang belajar Darus Samin, belajar sifat 20, tahu lah. Kekuasaan Allah Ta'ala itu. Berbekas itu semuanya? Tidak. Nah, sudah. Disitulah kesimpulan. Nggak ada gunanya kita untuk ilmu itu, nggak ada gunanya. Tentulah la ilaha illallah. Yang 59 iman. Ah, itulah berkekuatan. Itu dengan kalimat la ilaha illallah. Biasanya kalau udah terpaksa kita yakin. Apa kita buat bisa dengan kalimat la ilaha. Tapi dengan kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa nggak yakin salahnya itu aja penyakitnya. Nggak bisa mengatasi lagi yang lain itu dah. Kalimat itu paling tingginya la ilaha illallah itu. Udah. Masa pakai jaminan kalimat la ilaha illallah itu. Barang siapa akhir kalimat la ilaha illallah masuk surga dengan tidak dihisab. Bukan alhamdulillah atau yang lain ya subhanallah enggak. Cuman ilmu ini bukan untuk dicoba-coba. Murid tikam ditembak nggak apa-apa. Sudah. Kalau paham ini luaskanlah ya. Puasa. Puasa Allah Ta'ala mencukupkan yang sedikit. Puasa. Gak usah kan sedikit. Nggak ada pun puasa Allah mengadakannya. Nah, gitu. Itulah dengan kalimat la ilaha illallah ya. Sudah. Jadi jumlahnya 50 akaid, 50 simpulan iman dalam kalimat la ilaha illallah itu ya. Dan kata Syekh, adapun jika kita takdirkan suatu daripada kainat memberi bekas, bisa kita takdir satu, ada memberi bekas umpamanya, ya, dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, maka ini masuklah di dalam istina, tidak masuk di dalam sifat iftikar. Ini masuk dalam sifat istina, maha kaya Allah Ta'ala ya, segala sesuatu. Tapi nggak masuk dalam iftikar. Dan dengan kata Syekh, tiada memberi bekas dengan tabiatnya, dan tidak pula dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, batalah mazhab Qadariyah yang mengatakan memberi bekas kudrat yang baru pada perbuatannya ya, ikrariyah. Dan batal pula mazhab Falasifah yang mengatakan memberi bekas aflah, seperti matahari pada matahari apa itu
bukan menerangi, menyinari itu ya, menerangi akan segala mempunyai warna, mewarnai agar segala yang mempunyai warna. Dan batalah pula mazhab tabi'in yang mengatakan memberi bekas tabiat seperti makanan yang mengenyangkan, batal juga semuanya itu jadinya. Itulah orang yang mengesahkan Tuhan, esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Di mana dalilnya? Dan air memuaskan dahaga, enggak semuanya itu ya. Maka kata Syekh radhiyallahu anhu, kad banilaka aqulu la ilaha illallah, mana kasamu salah satin nadi yuhibbu ala mukalafil ma'rifati fiha fil haqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yujibu fil haqiqati ta'ala wa ma yastahilu wa ma yazulu ya. Maka saya telah menyatakan ya. Maka saya telah menyatalah baginya mengandung oleh kalimah la ilaha illallah itu bagi bahagian tiga, mewajibkan atas yang mukallaf mengetahui akan dia. Nah dari semua kita ketahui nih, Allah itu esa zat, esa sifat, esa perbuatan, nggak ada yang menduanya. Kalau menduanya kenapa? Dua Tuhan. Kafir lah. Ya. Tak beri bekas semuanya itu. Kan dia pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Dan itu barang yang wajib pada hak Tuhan kita. Dan barang yang mustahil. Dan barang yang harus. Yang wajib, yang mustahil, dan yang harus ya. Yani lazimlah dengan kita. Lazimlah dengan kita kata la ilaha illallah. Itu akan 50 akaid. Maksudnya 50 simpulan iman. Yang telah tersebut itu. Dan masuklah di bawahnya tetapi atas jalan dalalah lazimu ya, dapat lazim pasti itu. Maka bandingnya seperti mukarana pada takbiratul ihram. Terkala ia berkata sali pada zuhri umpamanya, maka lazimlah dengan kata itu aku sembahyang kan pada zuhur. Masuk dalam kata sembahyang itu rukun yang 13. Maksud saya kan itu kita ambil bandingnya. Ketika kita mengatakan la ilaha apa sengaja kesulitan berzuhur lillahi ta'ala, masuklah sana rukun 13 dan segala syaratnya, dan 8 dan 2 syaratnya yang 8, karena tidak dinamakan sembahyang melainkan melengkapilah rukunnya dan syaratnya. Dan adapun demikianlah dengan sebut yaitu diterima Islam orang kafir dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terima deh keislaman itu ya. Maka mengucap dua kalimat itu menempati ya mengikrarkan sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan ia menafikan lawannya pasti ya. Lawan yang 20 itu mustahil semua itu yang 20. Dan mengharuskanlah barang yang harus baginya. Dan jika tiada ia arti jalan masuknya di bawahnya sekalipun, walaupun nggak tahu ya. Yang penting kita tahu kalau udah kalimat la ilaha illallah masuklah sampai 50 simpulan iman. Paham belum nih? Kalau belum paham bisa terangin lagi. Seorang mengatakan yang di luar ini ambil pahamnya. Sana tadi udah ada bangunan peta besar bangunan itu. Apalah kita bilang? Bangsal ya. Kan bangsal kan? Bangunan besar. Ada juga bangunan besar. Kita bilang apa? Gudang kan? Kalau rumah, apa itu bayang kita? Ini pengen mudah pahamannya. Rumah, sana ada satu rumah. Besar rumah tuh. Apa itu bayang kita? Ada kamarnya, ada kamar mandi, lengkap semua kan? Ini supaya mudah paham ini. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, udah lengkap atau semua. 50 simpulan iman. Nah, kan udah maminya kan.
Oh sana ada gudang, ada kebanyakan kita gudang nggak ada itu kamar tidur nggak ada itu ya gudang. Bangsal nggak ada itu ya. Tapi kalau ada rumah itu semuanya ada situ. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah maka selamatlah orang kalau akhir kalamnya la ilaha illallah. Itulah dalilnya. Nah. Jadi nggak perlu diajari orang lagi kalau udah belajar sifat 20 ini. Tengah malam awak sendiri atau siang awak sendirian datang mereka mau tuh. Mau diajari orang lagi? Nggak usah. Dan nggak usah jawab sama dia tiap penyakit ya kan. Bapak siapa? Nggak usah. Kan bapak kau aku gitu ya Pak. Aku Israel gitu. Terus soal jawab lagi nggak ada waktunya. Karena tidak bisa diperlambat 1 detik atau dipersingkat. Nggak ada. Sampai waktu ya udah. La ilaha illallah. Selesai. 50 simpulan iman. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau tanya-tanya lah. Sebisa-bisanya dengan ilmu yang ada itu cara pemahamannya ya. Kalau kita katakan rumah, udah ada sana kamar mandi, tempat tidur semuanya lengkap. Ruang tamu. Sudah kira-kira memahami la ilaha illallah. Ini sudah kita kaji berarti ada 50 simpulan iman. Makanya orang-orang dulu yang belajar tauhid cukup dengan kalimat itu aja. Kata orang yang nggak ngerti bertauhid sakti kali, bukan sakti saudara itulah dia. Kalau kita baca-baca bagus juga riwayat itu. Geram kali Belanda nih sama orang kita ya pesantren dulu ya bukan sekarang. Tangkapi gurunya, harusnya tangkap, masuk penjara bawah tanah, sama murid yang berkepala lah saya bilang. Tapi lain kamar, tapi di bawah tanah. Tuan gitu. Atau tetap bercakap aja, nggak pakai HP ya kan, tetap bercakap, bisa. Kita pun bisa. Buatkan sifat 20 tadi itu, 20 simpulan 5. Coba, ini langsung bisa kita coba ya. Pak Hanafi rindu semana, atau kita sesuai pakai jumpa panggil aja dari rumah. La ilaha illallah. Sini kau nanya. Coba lah bikin. Sampai itu dengan makanya kadang-kadang kalau orang tua bilang, kenapa kupingku bunyinya aja? Ada yang manggil. Jadi orang di dalam penjara utara kan kata muridnya, Tuan, gimana orang tua kesian kali kita ke sana ya? Karena benteng ini walaupun di bawah tanah nggak ada yang berbuka semua itu enak aja untuk kamu keluar. Apa aja kerja kau bagus kita di sini kita gurunya. Kan guru di sana, biar aja kita di bawah tanah ini kan nggak apa-apa nggak mudarat ini. Kalau keluarnya apalah payah kita keluar. Nggak enak sih murid kepala tadi mau keluar juga, mau nengok kantor cuma di sana. Pikirkannya nggak usah kata gurunya. Allah tentukan semuanya itu. Masa kau pikirkan orang itu sudah dalam ilmu Allah Ta'ala itu. Murid-murid kita di pesantren ini kan ngerti ya, yang penting paham ini. Sebetulnya enggak juga, enggak enak rasanya enggak keluar lah dia. Di pos Belanda itu udah ada orang dari dulu pengkhianatnya banyak ya. Sir yang bilang pos Belanda itu yang kelentahan orang itu di bawah tanah. Cuma ya orang suka hatinya kapan bisa keluar. Kapan mau keluar bisa aja itu. Ah mana mungkin. Enggak punya bentar keluar tuh. Dan dia pun dengar juga. Ntar keluar muridnya keluar itu. Tengok aja nggak percaya. Keluarlah muridnya dari penjara masa keluar. Mimpi pesantren sana. Kan bilang guru itu jangan ya kan. Ditembaki Belanda lah dia. Masih ditanya, jangan. Kalau udah kata guru jangan, jangan Heri ya. Jadi kau buka cabang lagi? Nggak usah. Udah. Karena tidak buka cabang kau pun udah lebih dari cukup kan. Nanti kalau kau buka cabang, tak cukup. Ini kita ngaji tauhid. Kuasa Allah mencukupkan yang sedikit. Kebalikannya kuasa Allah tidak mencukupkan yang banyak. Betul apa enggak ini? Itulah ilmu tauhid. Itulah keimanan jaga. Apa sebab kau ketawa? Enggak, langsung sebaik jangan bagi makan sendiri. Kasihkan kau ini. Kau paham. Kau bisa kuat tauhidnya semuanya. Ini yang paling penting. Jadi nggak gampang kita ngadapin kehidupan ini. Mau apa lantak lah. Besok beras 1 juta sekilo. Nggak apa-apa. Investasi besar 1 juta. Beras sekilo. Kenapa rupanya? Kan nggak apa-apa kalau bertauhid.
Nggak ada masalah kok saat ini. Kan beras itu menghidupkan. Saya udah berapa? 350 tahun tuh. Orang di gua tuh tidur. Kan Tuhan, waktu puasa 1 hari aja. Kasih ke 350 tahun. Nggak makan, nggak apa. Puasa menghidupkan itu. Orang mati di laut tenggelam. Dimakan ikan paus, sudahlah, wajar. Tahunya lewat ikan hiu. Ini nggak ikan teri yang makannya, coba kebayang. Nanti bakal disatukan, gitu kan. Karena kita nanti semua ini tulang-tulang, semua disatukan. Jadi kalau dia makan ikan teri, gimana? Timbul tanya. Kalau makan ikan teri, satu mayat tadi, habis. Berapa banyak ikan terinya itu? Nah, banyak nggak? Nah, jawabnya mudah aja padahal. Berkata-kata dia, macam mana ya kalau orang makan ikan paus, ikan hiu udahlah 1 ekor udah habis telannya lah. Kalau yang dimakan ikan teri, gimana Allah menjadikannya balik, nyatukannya balik? Nah, salah jawabannya, nggak gitu. Jawabannya nggak gitu ya. Kasih jawaban yang mantap, jadi orang pun nggak bisa macam-macam mengau. Sedangkan yang tak ada kuasa untuk mengadakannya, orang bilang udah ada. Ini nggak bukan mekanik bukan, tapi datang satu kota, Honda baru, pasang lari, bisa kau pasang? Hah? Bisa. Nah, bisa aja kok ragu-ragu jawabnya. Bisa bilang. Udah ada contohnya kok. Jadi Allah tuh kuasa mengadakan yang tak ada menjadi ada, orang pula yang udah ada. Apalah payahnya tuh? Kayaknya Allah tadi makan ikan teri tadi. Payah. Itu jawabannya. Nah, jadi kalau gitu perlu KB. Kuat lah, perlu KB hari. Udah dengar cerita kau itu. Nah, salah ngatur semua. Itulah salah satu sebab binasa manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Kita dengar nggak share lagi? Hah? Dengar ya? Udah nggak usah pakai lift satu lagi gitu. Padahal kita nggak bisa ngelak kok. Yang sehari-hari kita rasakan, ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka, pegang korban itu Pak. Kalau sampai pasti mampu kita itu. Mampu aja bikin kita tenang menjalankan kehidupan ini. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada manusia itu yang dia tidak mampu mikulnya. Itu yang mustahil. Kalau itu pasti kan. Ini baru satu yang berani jawab. Bini siswa inilah. Makanya saya bilang itu bini kalau itu apa aja minta kasih saya bilang. Supaya saya jumpainya itu. Baru satu. Walaupun anak saya sendiri pun. Udah deh, nggak usah apa, KB aja ke suaminya. Enggak lah, abang aja yang beranak. Enggak sih. Kok sih saya berani dah, berani. Kemana iya, nggak apa-apa kan. Saya. Makanya saya bilang, apapun perintahnya kabulkan aja udah. Supaya dapat perumahan kayak gitu. Bahkan itu salah satu sebab banyak binasa manusia itu mencampur urusan yang bukan urusannya. Kan banyak lagi kita campur yang bukan urusan awak. Itu salah kita itu. Jangan. Itu pula lah guna kita belajar tauhid. Fikih itu peraturan ibadah. Tauhid ibadah. Tasawuf penyelamat ibadah. Sudah. Nah, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aduh berat kali kurasa hidup. Jangan bilang lagi. Udah. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada aku yang aku tak mampu mikulnya. Pasti itu. Pasti. Kalau seperti apa, ya nggak mampu bodoh Tuhan berarti. Ya adli nih kalau kita lihat secara merah-merah dia si adli. Ini suruh ngangkat beras yang berat 100 kilo, terus Endro,
Maka taruh belakang nih saya, 100 kilo. Apalah kita bilang ayahnya nih? Ya, enggak aja, mana mungkin dia bisa bawanya, gitu ya. Manusia, konon pula Allah Ta'ala. Kalau gitu mampu kita ini? Mampu. Ini tuh menguatkan keimanan kita menjalani kehidupan ini. Jadi nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada masalah. Orang yang heboh nanti, orang yang heboh kanan kiri ya kan. Mana tadi nggak kerja-kerja. Ya, udah saya rasakan itu. Karena istri saya 10 kali melahirkan, apa kata orang? Ih, nggak makan lah dia. Sampai kayak itu orang nyampurinya itu. Udah ada besar-besar, nggak ada yang sekolah lah ya. Kalau nggak kerja, langsung tuh udah nggak sekolah lah ya kan. Ke sekolah lagi sarjana anak saya. Kenapa rupanya? Dari SD, SMP, SMA, gratis wah nggak ada yang bayar. Malah dapat duit aja. Pasal kali itu, kerjakan perintah. Udah, dapat apa namanya itu? Beasiswa. Kepala sekolah pula yang apa? Yang gondok. Kok klaim-klaim aja nih? Kenapa macam dia yang rugi? Apa tentukan ya? Nah, udah. Ketakutan orang bilang gitu, KB suruh. Nggak KB suntik, KB ini segala macam. Bodoh kali jadi orang. Nggak ada KB-KB. Maka diharapkan agama KB itu. Nah, macam-macam lah. Mencapai urusan yang bukan urusannya. Urusan kita itu. Itu mana pahami? KB? Tidak. Ada orang yang KB, nggak punya anak ya. Jadi harus campur masing-masing dengan urusannya. Yang penting kita imankan ketentuan Allah Ta'ala ini, suka atau tidak suka, sampai. Betul kan? Udah tanda tangan. Nah, jangan tanya nafsu ya. Kalau masih ditanya yang datang banyak nggak suka. Tanya iman juga. Ya iyalah. Orang banyak yang gratis, kok ada pada yang bayar kok. Maka kita nggak sanggup untuk mensyukur nikmat Allah Ta'ala, nggak bisa terhitung banyaknya, nggak sanggup kita ngitungnya. Salah satu bernapas ini sekarang. Kalau kita cerita juga ngaji, napas keluar masuk terus, oksigen ini. Kapan waktu baru sadar bahaya oksigen, sesak napas. Baru tahu mahalnya oksigen. Sekarang syukurilah itu. Macam mana cara syukuri nggak sanggup kita ngitungnya? Sholat lah. Itu kalau orang nggak sholat, orang nggak bersyukur. Kalau ada yang nggak cocok, bilang nggak cocok. Kalau ada orang yang nggak sholat, berarti dia orang yang nggak bersyukur. Kenapa kau berkedut-kedut kau harus nih? Tanya aja, jangan diam aja ya. Saya kalau orang diamnya payah saya ngapainnya. Nanti atau saya jawab aja pertanyaan kau dalam hati itu. Saya jawab aja, kita dua aja ngerti kan. Orang-orang keling tuh bisa tahu deh si hati Cina tuh kok oke-nya. Ada proses cerita. Oh gini-gini keling, Cina tuh marah sama dia. Nanya nggak salah. Saya tahu lah hati nyonya. Mana pula kau tahu di hatiku? Iya, kok saya tahu kau sisa 1.000. Nah, apa yang dia bisa? Nyonya nggak mau sama saya kan? Apalah kata nyonya itu? Tahu kan nanti lah KPN.
Orang janji ke sini nanti gua kalau tahu mati saya kasih terus itu. Udah, saya tahu. Nah sudah. Kalau kasih tahu itu terus kan terus kita gali-gali itu berarti enak. Bisa saya bilang Pak Hanafi tadi cuma Pak Hanafi cuman bukan untuk Pak Hanafi semuanya kita. Siapa yang tahu sama siapa Samsinur Tarigan itu? Ya kan guru sekolah. Enggak apa ya Bu, manggil anak gadisnya. Nanti pulang sekolah jam berapa? Jam 3 sampai rumah. Enggak betul itu. Alasannya kerja kelompok. Kerja kelompok apa? Dia sekolah? Enggak. Kelompok dia sama dia lah. Panggil di rumah saya. Dia pakai HP, nggak bisa pakai HP. Bisa pakai HP. Siapa yang kalian kenal sama Samsinur Tarik itu tanya lah dia. Kalau si Hasan tahu kan San? Samsinur itu. Panggil aja, dicoba aja. Taksir aja sejak kau manggil berapa menit dari sekolah kemarin. Malu sini, nah, panggil aja. La ilaha illallah. Kerja di sini udah itu. Panggilan mana? Pulang kau nak? Pulang mana? Nggak akan bisa macam-macam dia. Udah. Bisa kiaskan kepada yang lain. Kalau nggak bisa sampai situ cuman gaji ya. Kita dapat ilmunya. Kiaskan kepada yang lain. Kalau nggak tahu juga tanya lah. Orang bebas sekali kalau bertanya kok. Kias kepada yang lain. Tadi soal anak panggil. Kalau gitu istri yang lari dari rumah nggak bergerak kakinya itu. Kok payah-payah kali itu? Hah? Ya bisa, semua bisa. Itu nggak mengeluarkan itu bukan ilmunya. Makanya tenang aja jual, mau buka cabang nggak usah, saya bilang. Itu juga udah kualan, kalau terima duitnya. Mau buka cabang bilang nggak usah, lari kalau nanti banyak ceritanya. Hah? Istri lari dari rumah antarkan bajunya. Sudah berani dia. Di rumahnya dia ngomong gitu. Ngejar. Enggak berani. Nggak berani di rumahnya lagi ya. Tapi mau antar baju kemana orang rumahnya sini? Ada rumah antar. Ada baju. Kalau pembagian ikhlas sama ikhtikar ini kita belum paham betul. Jadi wajib nggak sama kita memahami yang pembagian kitab ini? Wajib. Namun begitu pun karena banyak yang 50 sebelum iman nggak terapal lawak. Pokoknya kita tahu aja isinya. Tadi kan saya kasih contoh. Di sana ada satu rumah besar. Udah kau bisa bayangkan rumah itu apa? Apa sih rumah? Ada kamar, ruang tamu, kamar mandi kan itu kan. Itulah rumah namanya. Dari kalimat la ilaha illallah itu masuk di sana 50 bulan iman udah. Kalau satu-satu gak dapat juga pisahkan yang udah. Itu dengan la ilaha illallah. Makanya diterima Islam seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dibunuh sahabat juga. Aku aja ini gitu. Nggak urusan kau perkara yang aku kata Nabi. Kalau udah ucapannya la ilaha illallah dari Islamnya itu jangan bunuh. Jadi kan mendapatkan 50 akaid ini yang kita belum paham. Saya pun sama, ayah kan nggak bisa masuk ke hati. Pokoknya kita tahu isinya udah. Begitu kita pulang. Bukan masuk hatinya, Sir. Yang mana dia yang 18 tadi kan kira 18 tambah 2. Tambah 2 lawannya 22. 28. Yang 28 ini yang istiqna itu nggak dapat kita Ustaz pembagiannya. Yang 9 udah itu kan satu sifat salbiah, 4 sifat ma'ani, 4 sifat ma'nawiyah. udah. Totalnya 9. Nah, jadi Kak, kita sambung-sambungkan dengan selain itu istilah lah semuanya itu. Kalau lupa baca di rumah sendiri, bisa di sini. Penting kepala saya dengarkannya. Kau baca di rumah balik. Dapat saya, Ustaz. Hah? Dapat. Itikatnya dapat aja. Tadi udah pandai kau nyatakan itikar.
menjumlahkannya menjadi 28 itu, Nah, itu yang nggak dapat saya. dia dipahami daripada itu, maka berarti tidak memberi bekas. Satu paham. Tidak memberi bekas yang ada ini semua, ya kan? Satu. Kalau tidak berbekas berarti mustahil memberi bekas. Dua. Namanya kan tadi bagaimana? Nah, itulah dia. Itulah jadinya. Karena ini saat saya baca ini, Iya, orang kau sama ada satu orang di sini kau nih. Ada juga ngaji dia pun baca juga ini. ini bang, ini Ya. 20 kan? Nah, iya. Itu dia. Itu aku baca lihat. Tunjukkan. Nah, itu 20. Jangan anggap sepele 20 itu. 8 itu yang mana? Ya. 4 kali ya, 3 mana ya. Nah, totalnya 11, 22, 6 lagi. Nah, dipahami. Apa yang 6 lagi? Dipahami dari yang 6 itu. Nah, kan ramai lagi, di rumah aja baca saja. Mana ngulang-ngulangnya lagi? Dipahami dari itu, maka baru. Macam apa lu belum dapat kemarin? Ya lah betul lah. Coba kan duit dulu baru pinang orang-orang. Maksudnya gini, ya itu kan udah ada keterangan ya di situ. Udah. 20, ya. Tapi kan kita kan juga harus tahu juga apa ini maksud konsep dalam kitab ini. Gitu. Baca sih 20 itu. Baca sih 20 itu. Karena kan di sini dia nggak ada. Enggak lagi orang belajar sampai 20 kok. Dianggap kan udah hafal maka pindah ke Darussamin. Di dalam sifat istiqarnya dia jelaskan. Di dalam sifat istiqarnya dia nggak ada jelaskan. Sudah dijawab Tuan Syekh tadi. Keterangannya. Bacalah. Sudah. Enggak. Mobil mogok, enaknya suruhnya orang lain. Terus sorongan dulu deh. Nah, sorongan maju deh udah terus. Nggak mau kenapa? Kenapa? Nggak mau kenapa rupanya ya? Udah paham nih? Nanti baca di rumah lagi ambil sifat 20 tuh ya. Gitu aja. Udah disampaikan yang enak kok. Aduh. Jadi kalau tukang lagi kerja di rumah apa? Mau saya masang tahap pada tahu. Macam mana makunya Pak? Macam mana cara makunya? Mau lempar martil kan? Apa lo sendiri? Ya kan? Tukang kan saya. Gimana Pak Maku seng tuh? Supaya jangan bocor semana. Ribut kalau di bawah. Apa gak dibuat tukang? Ambil martil. Nah, tadi Maku katanya itu. Bayangan saya itu sifat Allah itu kan 20 cuma. Nah iya. Sedangkan memberi bekas itu tidak memberi bekas baru alam itu kan bukan sifat. Bukan tapi kenapa dia dimasukkan ke dalam ini? Dipahami dari itu. Kenapa digabung dengan sifat? Jawabannya dipahami dari kaji itu lagi. Ketika saya jadi bayangan saya itu sifatnya kan cuma 20 iya, gitu. Tapi jadi 28 gitu Ustaz. Bisa jadi 50 simpulan iman. Iya. Itulah dipahami dari itu. Dia kan bukan sifat, memberi bekas nah, sifat, bukan sifat. Iya. Makanya kalau kita ribut dengan tukang yang masang seng, tampakannya martil itu. Dia lagi kerja di masang seng panas-panas. Gimana cara makunya Pak? Macam mana caranya? Mau tukang tadi. Tampakannya martil itu napas sama kalau katanya. 20 yang iman belum sifat atau iman. Dipahami itu. Simpulan iman. Ya, simpulan iman. Wajiblah kita imankan kalau itu tidak beri bekas. Kan itu jadi kan? Tidak beri bekas. Berarti lawannya memberi bekas. Dua ada.
Dua sifat iman. Menguatkan sifat yang 20. Apakah 20 sifat Allah? Oh enggak terbatas. Jadi sebenarnya kan dari yang kita pelajari 20 sifat itu kan itulah hasilnya Iya, ya udah. baru alam Nah, itu dia. udah. Nah jadi kenapa itu dimasukkan lagi gitu loh ke dalam akadul iman itu? Kenapa nggak yang 20 sifat itu aja gitu? Nggak Kenapa bisa. di dalam itu kan udah ada kita pelajarannya itu. Pak. Nggak bisa. Mungkin Tuhan saya ini udah alim kali lah dia yang ngaturnya. Maka pun kita diberati cuma 20 aja. 20 sifat ini wajib fardu'ain kita mesti tahu. Kalau enggak dosa. Bukan 20 sifat Allah Ta'ala kok. Ya, Nah, terbatas. kita juga. Kan itu lah Pak. Kalau kita bayangkan kalau salah sifat wujud kan gitu kan. Dari wujud udah tahu kita semua. Baru alam kan gitu kan. Nah itu kan udah ada di dalam dalil wujud itu sifat wujud Allah Ta'ala itu tadi. Tapi belum kuat. Maka dibuatlah mustahil tiada. Allah Ta'ala ada wujud artinya ada. Mustahil tiada. Menguatkan mustahil tiada. Nggak diterima kalau tak ada. Pasti ada Tuhan. Ya, itu kan yang sifat wujudnya. Maksudnya yang baharu alamnya tadi, Pak. Iya, Kan sudah diterangkan di dalam saya paham yang pahami tanya. Pahami nggak pahami apa saya bilang. Jadi susah kita jumpanya ini. Satu pun jalan kereta api, saya pun jalan aspal. Itu yang ngarang sifat 20 itu bukan tanggung-tanggung itu. Mana ada peraturan buat wujud dulu, mau satu wujud, kedua kidam, nggak ada. Dari wujud itu ada, adanya Allah Ta'ala. Kalau itu mustahil, tidak ada. Kalau ada Allah Ta'ala, dia pasti kidam. Jadi ada. Jadi mustahil tak ada. Tidak didahului oleh tidak. Adanya Allah Ta'ala tidak didahului oleh tidak. Atau kan dipahami daripada itu. Kalau didahului tidak ada, baru Tuhan. Kalau adanya Allah Ta'ala didahului oleh tidak ada, baru ada. Macam kita inilah. Karena kita nggak ada dulu. Sekarang ada. Kalau itu kita pakai, kafirlah kita. Makanya mesti terangkan itu. Tak bisa tidak, mesti terangkan. Itulah fardu'ain. Adanya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tidak. Sementara yang baru semuanya didahului oleh tidak ada, baru ada kan. Nah. Kalau itu punya kalau udah kidam, bakul lah pasti. Kekal. Kalau nggak kekal bukan Tuhan. Itulah yang ngaku-ngaku Tuhan dari zaman dulunya. Namrudnya, Fir'aun, mati kan. Bukan Tuhan. Makanya ini kita semata-mata rahmat Allah Ta'ala adalah kita bisa beriman ini. Kalau nggak ada berapa banyak orang bodoh-bodoh itu ya. Dibuatnya patung, sembahnya kan. Itu Tuhan yang kita kan. Padahal dia yang buat. Nggak masuk di akal itu. Sembahnya juga. Makin bijak anaknya. Ngapain buat patung dari kayu, dari batu. Bagus dari coklat. Boleh coklat. Sembahnya. Dimakannya Tuhannya. Udah sembahnya, coklat tadi. Makannya. Apa yang belum dimakannya? Nah, coba. Udah mau berpikir. Kita cari Tuhan bukan nih? Tidak. Maka Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Tapi dia berdiri dari gua para tapak-tapaknya patung tuh. Taunya patung. Ada yang telentang, ada yang mereng. Maka jadi Tuhan itu. Yang buat ayahku deh kan. Berdiri pun gak mandi deh. Tulangannya jatuh. Maka dihancurinnya patung-patung berhala-berhala Namrud itu. Tak mau terima dia. Kenapa aku lah kalian tanya itu? Itu yang satu berhala. Sama di kampak itu. Memang silakannya patung yang paling besar. Kalau dia kampaknya itu. Tanya dia lah katanya. Mana saya jawab dia katanya. Nah, dia yang jawabnya nggak bisa. Kenapa dia bilang Tuhan itu? Kamu udah dari itu kan? Tidak. Nggak mau tahu. Udah bakar Nabi Ibrahim. Terbakar Nabi Ibrahim. Tidak. Berapa banyak Allah menunjukkan kekuasaan itu. Kalau dia cakap pun nggak bisa, kenapa kalian akui Tuhan? Udah bakar. 40 meter tuh api yang tingginya. Capakan Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Ta'ala? Apinya kau sentuh dia. Belum apinya kau bakar. Berani api itu bakar? Itu. Udah nyata kebesaran Allah Ta'ala kan. Tapi nggak terbuka juga. Kita ini bandel-bandel luar biasa. Tapi sadar kita belajar tauhid kan. Apa nggak paling besar ini? Inilah nikmat Allah Ta'ala paling besar kita terima. Nikmat iman dan Islam. Syukurilah. Makin tambah banyak nikmat kita ya. Syukuri, bukan ditengkari. Gak pakai kenapa kok gini, nggak ada. Jangan, gak penyakit.
Jadi bagaimana lagi pembuktian yang Allah Maha Esa, Esa Zat, Esa Sifat, Esa Perbuatan. Sakit kita, terkadang nggak makan obat sembuh, ya kan, pahami? Iya. Nyata kan itu, sakit, nggak makan obat sembuh. Sharing tak Pak Oscar kalau hari itu nggak makan pun kenyang aja kan? Ya, ketawa deh. Sama semuanya ngerasainnya itu. Kalau sekarang enggak. Kok bisa berubah? Itu kan baru, tanda baru. Sifat baru berubah-ubah. Tanda baru dari tak ada baru ada. Baru namanya itu. Siapa ya? Kita ini. Sifat baru berubah-ubah. Dulu nengoknya bisa kenyang. Nggak makan nasi kok. Bagaimana Norman? Kalau saya tanya ini. Kalau kita kenyang enggak? Ya. Jawab aja, salam nggak apa-apa. Bukan berusaha. Nggak kenyang yang berani kok ya. Dengar deh itu. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Dijawab cuma. Apa? Kalau istri yang bijaksana udah berhubungan, ya terserah Mas lah. Tapi saya kalau dengan Mas kenyang aja gitu. KU kok. Nanti kalian rasakan macam mana yang saya rasakan. Saya cucu udah 17 orang. Sakit nengok cucu tuh. Ya macam mana aneh. Nah. Kalau bergerak pun malas kalau saya. Kalau udah cucu itu dipanjatinya pun nggak apa-apa. Itu pula lebih tidak sembuh itu. Makan obat enggak. Kalau mamanya suruh jauh dulu ya kan. Lebarnya cucu. Dulu saya nggak percaya itu. Karena misalnya kau bilang kau sayang sama ayah sama emak. Nanti kau udah kawin kau pindah sayang kau tuh sama istri. Mana mungkin. Dulu misalnya manja-manja. Udah. Nanti kau udah punya cucu pula kau pindah sayang kau sama cucu gak sama anak lagi itu. Gak percaya saya itu. Sekarang saya rasakan lah. Tidur awak. Anak tadi tidur di badan awak. Lungkup dari badan awak. Tidur. Kencing dia. Lagi tidur kencing dia. Mau bangkit enggak. Jangan sampai dia terbangun. Sampai gitu. Di dada awak dia tidur. Kencing dia. Panas badan tuh. Tapi kita usahakan jangan sampai terbangun dia. Itulah sayang sama anak. Itu juga. Makin dia orang mama ini dua ajab kali lah. Makanya anak, terutama mama, jangan durhaka sama mama. Berdosakan itu. Karena taiknya pun dimakan anak, dimakan mamanya itu. Ngulangi juga. Karena urusan saya sini. Lupa dia cuci tangan. Ya bu iya anak. Makanya, nah begitulah ya. Fikih peraturan ibadah, tauhid ibadah. Tauhid ini kalau kita kuat, nggak ada masalah lagi ini. Cuman masalah di mana? Kenapa kok kita nggak minta sama Allah Ta'ala yang bikin mudah ini? Tiada satu pun baik kalau kau mudahkan. Mudahkan aku. Apa? Aku mau kawin ya Allah. Berapa banyak orang dulu menyerahkan dirinya. Ini bangsa nggak ada yang menyerahkan diri karena nggak mampu ya kan. Orang dulu nggak gitu. Bang nikahin aku bang. Banyak orang dulu kayak gitu. Nggak pulang-pulangnya betul nggak dia. Betul nggak didatangi orang tuanya. Kemana tuh anak kau dulu? Pulang loh, enggak ada. Lu kawinkan dulu, nikahkan aku dulu. Kalau mau bawa pulang. Di mana lagi kita membuktikan ilmu tauhid ini? Luar biasa sebenarnya ya. Kalau kita renungkan dan kita pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على